Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri. Oke guys, thank you yang sudah mendukung channel ini ya. Dan buat yang belum mendukung, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, setelah nyalakan loncengnya, like dan share juga apabila ini bermanfaat buat Anda. Oke guys, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Di kesempatan kali ini di sesi saham, kita akan mengulas saham lagi di seri saham pilihan ya kan. Kita akan melakukan analisa teknikal saham mulai dari tanggal 11 Oktober sampai tanggal 19 Oktober 2021. Adapun saham-saham yang akan kita analisa nantinya adalah Tekim, INKP, Elsa, PTBA, UNTR, Adro, Indi, Antam, Tins, dan juga MDKA. Dan semuanya itu adalah disclaimer on, artinya konten ini hanya sekedar second opinion aja, ya kan, bukan sebuah instruksi membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi. Oke, jadi semua keputusan itu tadi menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri, dalam hal ini ya tentunya Anda juga gitu. Oke, jadi ini hanya sekedar second opinion aja atau sekedar pandangan yang tidak mewajibkan Anda untuk membeli ataupun menjual saham. Oke, dan juga menahan saham tentunya. Oke, analisa ini saya buat di tanggal 10 Oktober 2021. Kita akan langsung mulai analisanya. Kita akan mulai langsung saja. Kita akan mulai dari Tekim ya. Oke, Tekim atau pabrik kertas Ciwi Kimia guys. Oke, kita akan mulai dari sini. Saham pilihan ini kan seri saham yang kita akan ngulas itu berdasarkan masukan dari teman-teman trader atau investor yang nantinya kita analisa bersama dan kita ulas seperti saat ini. Oke, di sini ada CCI, indikatornya ada seperti biasa, ada CCI parameter 10, ada juga MACD dan juga stokastik dengan parameter 1413. Bebas ya teman-teman mau pakai parameter berapapun sesuai seleranya masing-masing. Juga ada di sini juga ada moving average dan juga saya menggunakan MA1 dengan parameter 5, MA2 dengan parameter 10, MA3 dengan parameter 20. Dan juga saya juga menggunakan Fibonacci untuk membantu saya dalam menentukan range-nya. Untuk saham Tekim ini sendiri ya saya ini masih menunjukkan pola penguatan berlanjut atau bullish ya. Sini dia berada di area 49-an lah ya kurang lebih. Artinya dia berada di area 0 sampai 100 dengan komposisi CI ini nggak ke atas, jadi ada peluang untuk bullish. Oke. MACD juga masih menunjukkan sinyal uptrend meskipun ini sudah termasuk di area atas, kita harus hati-hati ya. Sebenarnya sih semua saham saat ini sih rata-rata nggak semuanya sih itu berada di area atas sahamnya gitu. Stokastik juga ini membentuk golden cross dengan dia berada di area overbought. Sebenarnya kita harus hati-hati karena di atas 75%-an, kita harus hati-hati guys. Yang penting Anda money manajemennya harus ketat nih di saham ini ya. Dan nggak hanya di saham ini tapi semua saham sebenarnya kalau Anda mau trading. Oke, kita lanjut. Untuk saham Tekim ini sendiri saat ini dia memiliki range di level harga. Kalau dari sini sih memang ini support 1, tapi kalau kita mau mau membaca range-nya ya, kita harus dari support 2-nya nih gitu kan. Boleh nggak sih saya menggunakan support 1? Boleh aja, terserah Anda sih, itu kembali ke selera Anda kembali lagi gitu. Oke. Di sini ada range-nya, di sini mulai dari 7.420,62 sampai harga 8.145. Tapi kalau menurut saya sih bisa saja Anda membacanya range dari saham Tekim ini berada di level area harga 7.811,12 sampai area harga 8.145,83 gitu. Dan semisal saham ini terjadi koreksi, dia harus kuat di strong supportnya yaitu di level harga 7.420,62. Ya kan, selama dia kuat di atas area strong supportnya ini tadi, maka bukan tidak mungkin dia akan kembali lagi menguat sampai ke level harga 8.145,83.
Bahkan bila nanti terjadi break harga di 8.145 ini, bukan tidak mungkin dia nanti akan menuju ke level harga berikutnya, yaitu di level harga 8.564,22. Tapi apabila nanti saham ini nggak kuat berada di level area 7.420,62 ini ya, maka bukan tidak mungkin dia akan melemah sampai ke level harga 7.006,64. Itu untuk saham Tekin. Oke guys, kita akan lanjut menganalisis ke saham INKP. Oke, di saham INKP sama dengan Tekin tadi ya, saham ini memiliki CCI di area 0 sampai 100 ya, kisaran 65%-an lah kurang lebih ya kan. Jadi saham ini bisa bullish atau strong bullish gitu ya kan. MACD juga meskipun sedikit sideways tapi ada kecenderungan untuk menguat. Stokastik juga masih ada golden cross, hanya saja ini berada di area overbought, sudah jenuh beli, kita harus hati-hati ya kan. Dan untuk range-nya saham ini memiliki range dari harga 8.448,61 sampai harga 9.093,25. Apabila nanti sampai tanggal 19 Oktober itu break harga ya kan, bisa aja ini lebih dari 19 atau sebelum tanggal 19 sudah break harga 9.093 nih, maka dia bisa menguat sampai ke level harga 9.767,91. Ini targetnya di sini. Tapi misal besok nggak kuat, ini karena ini resistennya dia berbalik arah. Yang penting dia harus kuat di sini dulu. Misal dia pun melemah lagi, ini ada gap memang di bawah ya, di kisaran 8.088. Tapi setidaknya dia harus kuat di level harga, strong supportnya di level harga 7.860,95. Apabila ini nggak kuat, nanti bukan nggak mungkin nanti dia akan menuju ke harga berikutnya yaitu 7.115,11. Jadi ini apabila melemah lagi ya, jadi dia nggak kuat nih saham di harga 7.860,95, maka dia akan melanjutkan pelemahan sampai ke harga 7.115,11. Ini kita harus hati-hatinya di sini gitu. Tapi kalau dia kuat di area ini, saya pikir masih boleh lah saham ini bisa menuju ke area 9.093,25 tadi. Dan kalau ini break, nanti dia ke level harga 9.767,91 ya, sorry. Itu untuk saham Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Oke, kita lanjut menganalisa ke saham Elnusa atau Elsa di sini. Oke, saham Elsa ini masih berada di area bullish ya, dia berada di area bullish, CCI-nya di level 53, ini masih ada peluang penguatan. MACD meskipun sideways, dia masih cenderung menguat ya, ada sedikit penguatan lah gitu, sinyal penguatan meskipun di area atas juga. Dan ini untuk stokastik juga berada di area atas, overbought-nya kita harus hati-hati 75%-an, tapi kita ada peluang sini, kita bisa manfaatkan. Misalnya teman-teman besok mau masuk nih ya kan. Sekali lagi ini disclaimer on ya. Oke. Kita lanjutkan. Untuk range-nya dari saham Elnusa ini tadi yaitu di level harga 310,15 sampai 333,40 guys. Ini level harga dari saham Elsa seperti itu guys. Dan misalnya nanti dia kuat bahkan break harga 332 atau 334 lah dia break harga ya kan. Bisa aja dia menuju ke level harga 358,11 atau 360 lah kurang lebihnya. Oke. Tapi apabila ini nggak kuat 310 ya, dia akan melemah ke level harga 276,64. Ini kita harus hati-hati untuk saham Elnusa. Oke. Seperti ini ya untuk saham Elnusa Tbk ya pandangannya. Oke, kita lanjutkan ke saham PTBA guys. Kita lanjutkan lagi ke saham PTBA di sini. Oke. Untuk sektor coal ini atau batu bara ini memang ini ya. Ini Bukit Asam ya, BUMN punya. Memang beberapa hari terakhir ya mereka mengalami penguatan cukup kuat karena adanya sentimen dari China ya. Dan banyaknya permintaan ekspor lah, kurang lebih seperti itu. Sehingga menyebabkan harga batu baranya itu naik tinggi. Sebenarnya nggak cuma di Indonesia tapi seluruh dunia tentunya. Oke, kita lanjutkan. CCI ini berada di area 0 sampai 100 ya, di atas 0. Ini di area area 25% lah di sini untuk CCI dari PTBA.
MACD ini masih sideways, cuman stokastiknya ini sudah golden cross malah ya di sini. Jadi memang saham ini memiliki peluang penguatan berlanjut gitu guys, kurang lebihnya. Oke. Untuk range-nya dari saham PTBA ini sendiri, dia memiliki range dari level harga ini bukan di sini tapi di sini dia. Range dari saham PTBA yaitu 2678,65 sampai 2814,73 atau 2810 lah kurang lebihnya. Oke, atau ya sekitar itu. Saham ini nanti bisa aja dia menuju target price-nya ya sekitaran 2986,58 atau kita anggap aja lah 2990 atau 3000 targetnya apabila saham ini break harga dan kuat di atas harga 2814 atau 2820. Itu kuat di atas itu maka dia bisa aja menguat sampai harga 2986,58. Tapi apabila saham ini nggak kuat, artinya dia terjadi profit taking, maka saham ini akan menuju area pelemahannya yaitu di kisaran harga 2520 sampai 2520,77 ya kan. Ini harus kuat dulu. Semisal nanti nggak kuat, maka saham ini akan melanjutkan pelemahan sampai ke level harga 2326,52. Jadi kisaran 2320-an lah gitu untuk area pelemahannya apabila nanti 2520-nya ini nggak kuat gitu. Jadi kita buat teman-teman saya sarankan untuk trading ketat ya, jangan full power sih, karena kita rata saham-saham ini berada di area atas gitu. Jadi kita harus hati-hati gitu. Tapi bukan berarti nggak ada peluang. Oke. Kita lanjutkan ke saham UNTR atau United Tractor di sini. Kita cek dulu CCI-nya sih ini sideways ya, tapi dia berada di area 0 sampai 100 di kisaran 31%-an nih posisi CCI. MACD juga ini sideways. Cuman sebenarnya ini ada kecenderungan ini mau melemah ini sebenarnya. Tapi kita lihat dulu stokastiknya juga dia ini golden cross, cuman ini berada di area overbought ya. Kita harus hati-hati di sini. Kita lihat dulu untuk analisa range-nya dari saham UNTR, United Tractor. Oke, saham United Tractor guys. Saham ini memiliki range dari harga 25.778,20 sampai 27.267,42. Oke. Dan ini range-nya saham ini gitu. Dan apabila nanti terjadi koreksi ya kan, ini kan terjadi koreksi, maka saham ini bisa saja menuju ke harga 24.359,90. Apabila tidak kuat di level harga 24.359,90 tadi, maka saham ini akan melanjutkan pelemahan sampai harga 23.012,51. Dan untuk gap bawahnya, sebenarnya sih saham ini memiliki gap bawah banget itu di kisaran harga 21.097,80. Jadi kita harus hati-hati mulai dari range 24.350-an ini, kita harus hati-hati di sini guys. Itu saham UNTR. Oke. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Adro atau Adaro Energi ya kan. Adaro. Oke, ini untuk Adaro ini sebenarnya sih ini berada di level 13%-an ya. 13,9 CCI-nya berada di area 0 sampai 100, maka ada peluang untuk bullish ya kan. MACD cenderung sideways di sini, dan stokastik kita lihat sini sudah golden cross juga, cuman dia berada di area 70%-an ke atas. Kita harus hati-hati. Dan kita lihat juga untuk sahamnya di sini, kita coba lihat dengan Fibonacci ya di sini ya. Kalau berdasarkan MA sih ini masih ada sinyal mau menguat nih gitu. Cuman kita pahami dulu range-nya saham ini. Saham ini memiliki range itu di level harga 1690,67 sampai harga 1793,32. Saham ini meskipun saham ini ditutup di level harga 1815 ya. Tapi memang sih kalau dia kuat di level harga ini 1793,32, dia bisa aja menuju range harga berikutnya yaitu di 1908,79. Bisa saja gitu. Bahkan bukan nggak mungkin bisa 2000 selama dia kuat di area harga ini ya 1789
Kalau dia kuat di level harga 1793,32 sampai level harga 1908,79, ini dia kuat di area ini, bisa aja ke harga 2000 lagi nanti sama Daro. Tapi kalau nggak kuat, bahkan terjadi koreksi di level harga 1690-nya ini nanti tembus ya ke bawah, breakdown, maka dia akan melemah itu ke area gapnya kisaran 1588,80, bahkan dia memiliki pelemahan lagi sampai ke 1438,43. Ini kita harus hati-hati. Kalau dia nggak kuat di level harga 1660, dia akan melemah sampai 1500-an, 1580. Ini nggak kuat lagi, bisa aja dia sampai turun lagi ke bawah menuju gap bawah terdekatnya ya. Ke level support terdekatnya yaitu di level harga 1438,43. Itu untuk saham Adaro. Oke, kita lanjut ke saham Indi ya guys di sini. Kita lanjut ke saham Indi di sini. Oke, memang saham ini ya, saham dari coal itu memang menguat banget beberapa hari terakhir guys. Oke, kita akan coba saham ini. Saham yang luar biasa juga guys. Oke, sebentar, saya kelebihan kayaknya. Nah, itu cukup. Oke, ini saham dari Indi. Ini saham dari Indi ya guys. Kita akan memperhatikan CCI, stokastik, MACD ya kan. Kita akan memperhatikan itu semua. Ntar lagi. Sebentar. Oke, saya rasa cukup itu aja. Oke, CCI, kita cek dulu CCI-nya. CCI-nya ini ada peluang menguat sih, karena dia berada di atas 0 ya, bahkan di atas 40, jadi ada peluang untuk bullish lagi sih untuk saham Indi ini. MACD juga, meskipun ini sudah berada di area, bukan berada di area sih, tapi ini sudah di atas ya, tapi ini masih memberikan sinyal penguatan nih di sini. Stokastik juga, untuk stokastik juga ini meskipun berada di area overbought, ya juga masih memberikan sinyal penguatan, tapi kita harus hati-hati karena bukan tidak mungkin nanti akan terjadi koreksi, kita harus hati-hati gitu. Dan level harga saham dari Indi ya kan, itu berada di level harga 2121,45 sampai 2265,93. Ini level harga dari saham Indi. Jadi targetnya seenggaknya dia harus ke 2265,93. Apabila dia kuat di atas harga, di level harga 2121,45 untuk saham Indika Energi. Dan apabila terjadi koreksi, maka saham ini setidaknya harus kuat di level harga 1963,58. Apabila nanti gak kuat atau tembus ke bawah, maka saham ini bisa aja dari harga 1963 sampai 1963,58 itu bisa saja melemah sampai ke level harga 1822,33. Jadi kita harus hati-hati nih. Misal besok nggak kuat di level harga 1960-an, kita harus hati-hati, oke? Ini untuk saham Indika. Kita akan lanjutkan lagi ke saham berikutnya, yaitu Antam ya guys. Kita lanjut ke saham Antam di sini. Oke, ada saham Antam di sini, kita coba analisa saham Antam. Oke, untuk saham Antam, untuk sisanya dengan parameter 10 ini dia sudah melebihi 100 ya. Tapi kita coba cek dengan parameter 20. Ini baru di angka 0. Jadi mungkin sebentar, kita coba cek dengan parameter 30-nya. Sama sebenarnya. Jadi saham ini sebenarnya sih masih ada peluang penguatan gitu. Cuman bisa saja akan terjadi perfect taking atau koreksi dari saham ini ya kan. Karena dia udah di atas ini, tapi peluang penguatannya masih terbuka gitu untuk saham Antam. Dan kita lihat, nah ini MACD-nya ini golden cross nih guys gitu. Jadi kalaupun besok terjadi perfect taking itu sifatnya wajar sih sebenarnya. Oke. Stokastik juga ini masih ada peluang penguatan. Cuman kita harus hati-hati nanti kalau dia berada di area 70% ini, kita harus hati-hati. Oke. Selanjutnya kita akan coba cek range dari saham Antam ini sendiri.
Kita akan coba cek di sini. Oke, di sini kita harus cek dulu ya kan untuk saham Antam. Sebentar. Saham Antam. Oke, kita akan coba cek di sini saham Antam. Kita akan coba cek saham Antam ini. Oke. Untuk saham Antam, selama dia berada di area range-nya ya saat ini di area 2226,98 sampai 2452. Nah, jadi ini range dari saham Antam. MA mengkonfirmasi ya, MA ini mengkonfirmasi ini akan terjadi penguatan gitu. Ini mau golden cross dia meskipun apa tadi kita lihat sendiri sisanya ya. Ada juga mungkin koreksi atau profit taking lah, kalau saya bilang sih profit taking itu hal wajar lah gitu. Tapi selama dia kuat di area 2226, saya pikir dia saham Antam ini masih ada peluang penguatan, paling nggak tutup gap atasnya yaitu di level harga 2452. Kalau dia break lagi, dia kuat lagi, bisa saja dia menuju ke level harga 2663,37. Dan apabila ini kuat nantinya saham ini di area 2450 sampai 2660 ini kuat, maka nggak mungkin menutup kemungkinan, bukan tidak menutup kemungkinan, bukan nggak mungkin juga maksudnya, ke level harga 2769 atau 2800 lah kurang lebihnya. Oke. Itu untuk saham Antam ya guys. Yang penting dia kuat aja di 2226 ini, saya pikir sih masih selama kuat di atas area itu sih masih aman sama Antam gitu. Karena itu memang strong supportnya. Kita berikutnya yaitu ke saham TINS ya kan. Ke saham TINS. Kita akan cek saham TINS sebentar. Oke, ini saham TINS ya. Timah TBK. Oke, TINS merupakan saham Timah TBK. Nah, ini menarik guys. CCI dia berada di area 8 sampai 100. Ini strong bullish sebenarnya. Ya kan, sentimennya kuat ya. Nanti bisa teman-teman ikuti aja perkembangan harga timah dunia itu bagaimana. Oke. Dia CCI dengan parameter 10 ini kuat gitu. MACD masih menunjukkan sinyal penguatan uptrend di sini. Untuk stokastik ini juga sudah golden cross ya, masih ada peluang penguatan. Yang penting kalau sudah berada di area 70 sampai 80% ini kita harus hati-hati aja gitu. Oke, selanjutnya kita cek range-nya dari saham Timah atau TINS ini sendiri ya kan. Oke, seperti ini. Oke, di sekitar sini saja. Sini. Lalu di sini. Kemudian berada di sini. Oke. Untuk saham Timah ya. Saham ini memiliki range, setidaknya dia di level harga 1518,31 sampai 1609,36. Itu untuk semisal nanti akan terjadi koreksi ya, tapi semisal kedepannya sampai tanggal 19 itu dia menguat di level harga 1609 ini, 1600-an lah, saya anggap 1600-an dia kuat di atas harga ini, maka saham ini memiliki range-nya itu sebenarnya di level harga 1673,10. Jadi ini range-nya 1600 sampai 1670-an. Misal nanti break harga saham dari saham Timah ini sendiri ya kan, maka saham ini memiliki target seenggaknya dia ke level harga 1727. Bahkan tidak menutup kemungkinan bila sampai tanggal 19 Oktober atau dalam 19 Oktober ini, perjalanan 19 Oktober nanti, saham ini kuat berada di area 1600-an, 1650-an lah anggap aja, maka dia memiliki target harga sampai 1796,68 atau ya kita anggaplah 1800-an dari saham TINS atau Timah TBK ini sendiri. Tapi apabila terjadi koreksi selama dia kuat di level harga 1500-an, mungkin ya koreksinya paling ya sekitaran 1518-an ini. Kalau nggak kuat dia bisa saja menuju sampai ke level harga 1415. Tapi kalau dari sentimen berdasarkan teknikal dan juga sentimen terakhir, saya pikir sih saham ini masih memiliki peluang penguatan gitu ya kan. Oke, itu untuk saham Timah tadi ya. Dan kita lanjutkan ke saham MDKA. Ini saham Merdeka Copper Gold. Oke. Termasuk saham emas juga, ini mirip dengan Antam ya sebenarnya saham ini. Oke, kita coba di sini menganalisa saham MDKA.
MDKA, oh ternyata juga di sisanya berada di area 100, masih oke lah, masih boleh lah ini. Kita coba cek dulu di parameter 20-nya ya kan. Kita cek dulu. Nah, ini kan masih ada peluang penguatan ya sini ya. Meskipun terjadi koreksi dia masih ada peluang penguatan. Jadi masih safe lah gitu. Kalau berdasarkan teknikalnya kan gitu guys. Oke. Parameter 20, 30 oke, parameter 10 juga oke. Boleh lah kalau saya bilang dari saham MDKA, MACD juga ini masih uptrend jauh malah ini. Masih oke. Stokastik ini juga berada di area 70%-an, memang berada di area atas tapi masih oke lah kalau untuk trading lah. Ya kan masih boleh lah dengan dua indikator ini tadi. Kita cek dulu. Untuk MA moving average ini kan sudah golden cross ya dia ya. Jadi memang masih ada peluang untuk penguatan lah gitu. Yang penting saham ini range-nya saat ini berada di area, sebentar kita coba cek dulu area dari saham ini range-nya. Oke, kita cek sini. Oke, untuk saham ini, saham MDKA ya, MDKA itu sendiri. Oke. Setidaknya dia memiliki range dari ini sekarang dia berada di area resisten ya sebenarnya sih. Jadi kan saham ini kan ditutup di level harga 2.740. Itu artinya dia berada di area resistennya yaitu di area 2.739,01 ya kan. Nah, range-nya kan sebelumnya kan tuh di level harga 2.604,16 sampai 2.739,01 gitu. Nah, semisal besok ini menguat lagi 2.700, maka bukan tidak menutup kemungkinan saham ini akan menguat sampai ke level harga 2.838,68 seperti itu guys. Apabila menguat lagi, break harga lagi, maka saham ini akan menuju ke level berikutnya, resisten berikutnya yaitu di harga 2.938,35. Jadi ini level target terdekatnya yaitu di level harga 2.938,35. Masih menguat lagi, maka tidak untuk kemungkinan saham ini targetnya yaitu ke level harga 3.055,61. Tapi paling tidak realistisnya saya pikir sih targetnya yaitu di level harga 2.840-an lah. 2.830 sampai 2.940 di sini. Ini target relevannya lah ya. Bisa terjadi koreksi pun selama dia kuat di harga 2.600 ya kan, kuat di atas harga ini, di harga 2.600 ini, maka saham ini masih aman untuk dikoleksi. Tapi semisal 2.600 ini melemah, saham ini memiliki peluang pelemahan berlanjut sampai ke level harga 2.416,55. Oke, itu saja analisa saham teknikal dari sesi saham pilihan dimulai dari tanggal 11 Oktober sampai 19 Oktober 2021 ya guys. Jangan lupa saham ini adalah semua ini yang tersaji di konten ini itu ada disclaimer on, semua keputusan kembali ke teman-teman masing-masing ya kan. Dan analisa ini tidak merepresentasikan dari pihak manapun ya. Jadi ini independen yang kita ulas. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, stay safe, stay healthy ya kan, patuhi protokol kesehatan, dan juga tekan tombol like, share, subscribe-nya serta nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari konten channel YouTube Maulana Nur Sobri. Oke, dan juga tekan tombol follow-nya di podcast My Pod Story. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah sekali lagi ya sudah mengikuti dan mendukung channel ini setelah video ini sampai selesai. Tetap jaga kesehatan dan juga happy lucky, happy trading, happy investing, dan ketemu lagi kita di konten berikutnya nantinya di channel YouTube Maulana Nur Sobri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.